Opa, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini bersama saya Feby dan rekan saya. Dan saya Nami. Juga kita kedatangan Romo yang spesial sekali. Romo Antonius Gede Ekadana Putra. Selamat datang Romo Tony. Selamat datang. Terima kasih sudah datang. Apa kabarnya Romo? Puji Tuhan, sehat terus. Wow, terima kasih Romo sudah hadir. Puji Tuhan. Baik, juga kita kedatangan Oma yang periang dan penuh senyum. Oma Fun. Apa kabarnya Oma? Luar biasa. Puji Tuhan. Oke, baik. Senang sekali pada hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Wow, oke, baik. Hari ini edisi Senin 18 September 2023. Dalam bulan kitab suci ini, Gereja Katolik memperingati Orang Kudus Santo Yosef dari Cupertino. Langsung saja, Romo Tony, kita ingin tahu siapa sih Santo Yosef dari Cupertino ini, Romo? Silahkan Romo. Yosef dari Cupertino atau lebih biasa dipanggil Yosef Cupertino. Gereja Katolik mengenalnya demikian. Ya, lahir di desa, sebuah desa kecil di Italia, namanya desanya Cupertino itu. Ya, lahir di desa kecil, lahir dalam keluarga yang sangat-sangat sederhana. Dia lahir tanpa kehadiran ayah karena ayahnya sudah meninggal. Karena ayahnya meninggal, keadaan ekonomi tidak membaik. Akhirnya ibunya harus melahirkan Yosef di kandang kuda. Ya, jadi seperti Tuhan Yesus ya. Dia tumbuh dengan punya kemampuan intelektual yang sangat rendah. Ya. Kemampuan intelektual rendah, tetapi dia punya karunia. Namanya dia mengalami ekstase. Ekstase itu keadaan di luar kesadaran diri. Tiba-tiba dia diam, terbayang semacam melihat Tuhan berikan penglihatan tertentu. Nah, itu yang menjadi mungkin karunia yang Tuhan berikan. Tapi karunia itu juga akhirnya sedikit kurang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dari Santo Yosef Cupertino. Nah, hidupnya meskipun dia punya intelektual yang kurang baik, tapi kemudian dia punya panggilan untuk menjadi melayani Tuhan, menjadi seorang imam. Awalnya dia mau melamar ke biara Fransiskan, tapi kemudian dia ditolak karena alasan yang sama, ya, intelektualnya, kemampuan intelektualnya tidak mencukupi, ya, sekolahnya kurang baik. Sekalipun ditolak, dia terus berusaha, dia masuk ke Kapusin. Di sana dia sempat diterima, tapi kemudian karena dia orangnya sangat lamban secara kognitif, pengetahuan belajarnya juga sulit, akhirnya dia diminta untuk mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri. Dalam situasi begitu, itu yang luar biasa, tidak pernah putus asa. Akhirnya dia melamar, bukan sebagai seorang calon imam atau seminaris, tapi dia melamar ke Fransiskan konventual. Ya. Di sana dia bekerja, dia membersihkan kandang kuda di sana. Tapi karena kesetiaannya, kemudian juga cinta kasihnya ketika diberi kepercayaan itu, ketaatannya, itu menjadi pertimbangan dari pemimpin biara Fransiskan konventual itu untuk memasukkannya. Oke, dia bisa calon peserta didik di biara itu. Nah, kemudian dia harus mengikuti masa formasi di sana, karena juga tadi saya katakan keterbatasan kemampuannya, dia cukup lama, dia perlu 3 tahun untuk pendidikannya sampai selesai, baru kemudian dia ditabiskan menjadi seorang imam Fransiskan konventual dengan kelemahannya itu. Tapi yang menjadi karunianya adalah bahwa setelah menjadi imam, dia banyak mengalami lagi ekstase itu, ya, pengalaman yang di luar kesadaran diri. Dia melihat penglihatan yang luar biasa. Bahkan itu diceritakan dalam tulisan gereja bahwa ketika dia sedang kusuk dalam doa, ketika kusuk dalam misa, tiba-tiba dia mengalami sebuah situasi lain lagi, namanya levitasi. Jadi ketika dia berdoa secara kusuk, dia melayang di atas tanah. Ketika dia misa sangat kusuk, dia melayang di atas tanah.
Jadi itu yang membuat akhirnya dia menjadi terkenal karena karunia dia terima demikian. Jadi di tengah situasi itu, selain dengan peristiwa levitasi itu yang membuat dia terkenal, memang dia juga dikenal sebagai seorang yang sangat sederhana, imam yang tulus melayani, yang meskipun punya keterbatasan dalam intelektual, tapi dia punya ketulusan jiwa pekerja, punya hati untuk melayani. Jadi itu yang membuat Santo ini kemudian diperingati oleh gereja. Luar biasa sekali ya Romo. Bisa dikatakan dia ini penuh dengan keterbatasan, tapi ternyata tidak menyerah. Itu salah satu kunci ya Romo, untuk dia bisa tetap bangkit menjadi pemenang gitu, sampai bisa menjadi Santo yang kita peringati hari ini. Mungkin Romo bisa bagikan buat kita semua apa sih yang paling berkesan dari Santo Yosef Cupertino ini, Mo? Yang paling berkesan adalah semangat tidak pantang menyerah. Ya, jadi meskipun dalam kacamata manusia, ya mungkin kamu gak jadi apa-apa, tapi dia memperjuangkan bahwa ya saya mau melayani Tuhan dengan segala kelemahan keterbatasan saya. Dan itu yang akhirnya membuka jalan untuk Tuhan bentuk dia kan, tidak diterima di sini, dia pindah ke sini, dia sampai akhirnya Tuhan sendiri yang membukakan jalan. Dan ternyata dari kelemahan itu, secara intelektual dia bertemu di hal yang lain, ya soal ketulusan, soal kerendahan hati, soal semangat pelayanan, ya itu yang menjadi keutamaan yang tentu dibutuhkan oleh seorang pelayan kan. Di samping juga kemampuan intelektual baik, tapi juga memerlukan ya semangat melayani yang tinggi, ketulusan dalam melayani, apalagi ditambah dengan pengalaman ekstase dan juga levitasinya, pasti dia pribadi bersyukur pasti punya pengalaman itu dalam kehidupannya. Terima kasih Romo. Ketulusan dan kerendahan hati itu penting sekali ya Romo. Kerja keras, tetap berjuang, ya pantang menyerah. Benar Romo. Oke, baik. Sekarang kita ke oma kita yang spesial ini, Oma Fang. Setelah mendengar semua itu ya saya berpedoman dalam hidup ini kan memang selalu mengalami ya suka duka, apalagi dalam keluarga ya. Itu dengan mendengar ceritanya ini Santo Yosef ini, kita bisa mencontoh teladan hidupnya. Kita harus selalu berjuang, tekun, belajar mengatasi segala itu dengan iman dan doa. Jadi kita berjalan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan untuk melakukan segala rancangannya kepada kita ya. Mendekatkan diri sama Tuhan. Iya. Benar sih, menjadi sarana buat pertumbuhan iman kita ya. Iya betul. Doa lewat baca firman dan mungkin pelayanan pada pagi hari ini juga. Oke baik Oma, mungkin Oma ada pengalaman pribadi terkait apa yang tadi sudah Romo sampaikan mungkin Oma? Ya biasalah, orang hidup kan selalu jatuh bangun itu kan biasa, tapi kita kan juga mengatasinya yaitu dengan iman dan doa. Ya kan? Ada kejadian apa gitu Oma yang paling berkesan? Ya biasalah, kehidupan di dalam keluarga itu kan banyak ya, macam-macam. Mungkin anak gimana kan gitu, ya banyaklah macam-macamnya nak. Luar biasa Oma. Jadi Romo, mungkin bagaimana kita bisa bangkit dari kelemahan atau kita merasa diri tidak mampu gitu. Seringkali karena itu yang kita alami gitu Romo. Bagaimana mungkin ada tips-tipsnya buat kita Romo? Kita selalu ngomong soal iman toh. Jadi apa yang dalam kacamata manusia dipandang jelek belum tentu sama di mata Allah kan. Benar. Jadi Allah menciptakan kita, dan saya sangat yakin menciptakan kita dengan sudah merancang kita ada seperti apa ya, sekalipun artinya kita merasa bahwa saya nggak punya apa-apa. Ada banyak saya punya pengalaman orang cerita demikian, Romo kenapa saya begini. Saya katakan bahwa ya sebelum dalam rahim ibumu Tuhan sudah mengenal engkau lebih dulu ya. Maka pertama bahwa selalu berjalan dengan sebuah keyakinan tadi, Tuhan ada bersama kita, Tuhan punya rancangan dengan saya. Ketika saya selalu berjuang, pasti Tuhan kirim juga orang-orang lain untuk membantu saya. Ya, kadang dia yang memarahi saya, kadang yang menegur saya, kadang yang membelokkan saya supaya ketemu dengan rancangan Tuhan. Ya, intinya bahwa dalam setiap perjuangan itu selalu berpegang pada apa perintah Tuhan. Ya, supaya tetap itu koridor kita.
supaya ketemu dengan apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Jadi iman itu yang menguatkan, iman itu yang memulihkan, iman itu yang memberikan pengharapan dan juga kekuatan. Karena masalah pasti ada gitu. Iya. Bagaimana iman kita tetap kuat gitu. Terima kasih Romo Tony untuk pemaparannya sungguh luar biasa tentang bagaimana teladan hidup dari Santo Yosef Cupertino. Semoga melalui teladan Santo Yosef Cupertino ini membuat kita semakin rendah hati, kita bisa tetap bertahan dalam kondisi apapun, dalam masalah, dan juga kita tetap kuat di dalam iman akan Tuhan kita Yesus Kristus. Juga terima kasih Om Afang untuk sharing pada pagi hari ini, sungguh memberkati kita semua. Akhirnya kita mau tutup acara kita pada pagi hari ini. Kita mohon kesediaan dari Romo Tony untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh memperingati Santo Yosef Cupertino, seorang hamba-Mu yang dengan segala kelemahan dalam kacamata manusia, ia sungguh boleh menjawabi apa yang menjadi rencana dalam hidupnya. Semangatnya, kerendahan hatinya, daya juangnya, kiranya juga menjadi semangat kami, daya juang kami di tengah perjuangan hidup kami setiap hari di dunia ini yang seringkali membuat kami mau patah semangat, mau kehilangan harapan. Semoga berkat doanya kami semua senantiasa diteguhkan agar hidup kami, perjuangan kami, kehidupan di keluarga dalam segala suka dukanya boleh selalu kami bawakan ke hadirat-Mu, kami jalankan untuk semakin memuji dan memuliakan nama-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Tony. Akhirnya usai sudah perjumpaan kita. Terima kasih Romo Tony, terima kasih Om Afang. Untuk Oma, Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jangan lupa ya kita like, komen, terus apa lagi? Subscribe dan share video ini YouTube. di channel YouTube Sosietas Santa Clara Untuk semakin banyak orang terinspirasi dan terberkati lewat acara ini. Demikian acara kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali dalam acara Oke, hari ini orang kudus hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.